Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti pengajian itu adalah suatu hal yang bagus sekali, tetapi akan lebih bagus jika kita menulis pengajian itu, karena memori kita terbatas. Kadangkala kita pada waktu pengajian kita mengerti, tetapi ketika waktu berlalu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, pengajian itu telah terlupakan. Dengan kita mengulang-ulang, membaca ulang pengajian itu, maka kita akan teringat. Hal itu bisa meningkatkan keimanan, rasa percaya diri, sekaligus semangat hidup kita. Seperti saya waktu pertama kali pindah ke rumah ini di Bantul, saya nggak tahu wilayah di sini. Saya pikir wilayah di Bantul ini sama dengan di Sleman, yaitu yang penerangan jalannya setiap malam itu selalu terang, tetapi di sini ternyata nggak ada penerangan jalan. Yang ada hanyalah penerangan dari penduduk, dan itu pun jaraknya jauh-jauh. Jadi kalau malam terlihat agak gelap, jadi menakutkan. Pada waktu saya pertama kali malam hari lewat ke sini, saya takut sekali. Saya takut akan hantu. Hal itulah yang saya alami. Tapi beberapa hari kemudian saya ulangi lagi. Saya pergi ke warnet. Malam itu saya pulang sekitar jam 1. Dan malam itu saya takut bukan hanya di wilayah sini, tapi juga wilayah sana, tanjakan yang begitu tajam dan berliku-liku. Saya takut sekali. Di sana, di dalam tanjakan yang sangat tajam itu, saya berpikir saya akan ngegas tak pol-pole. Saya akan ngegas sampai gasnya habis, kemudian masuk ke jurang lalu mati. Kemudian aku berpikir kalau cuma jurang 3-5 meter, saya nggak akan mati. Mungkin saya akan kecelakaan dan mungkin saya akan dikerumuni hantu. Oh, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu berbahaya. Saya kemudian meneruskan perjalanan. Kemudian sampai di sini saya takut lagi di sini. Kemudian akhirnya saya selamat sampai rumah. Setelah sampai rumah, saya antara sadar dan tidak, saya nggak tahu waktu itu saya tidur atau enggak. Yang jelas saya mendengar suara, "Buatlah setan tidak bisa memasuki rumahmu." Kemudian aku protes, tetapi setan sering memasuki diri saya. Setan selalu memasuki diri saya tidak bisa mengontrol diri. Buatlah dirimu seperti Umar. Ketika saya sadar, saya berkata, buatlah dirimu seperti Umar. Seperti Umar. Umar itu dalam kondisi tidur saja, dia ditakuti oleh setan. Umar itu orang yang luar biasa. Umar itu orang yang hebat. Apakah aku bisa seperti Umar? Umar punya nyawa, aku juga punya nyawa. Kalau Umar bisa, kenapa aku nggak bisa? Umar Tuhannya Allah. Tuhan saya juga Allah. Kalau Umar bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya punya motivasi malam itu, yang saya nggak tahu malam itu atau apa. Yang jelas itu antara sadar dan tidak. Kemudian pada tanggal 20 hari Minggu 22 Juli 2012, saya ingin mencari bahan untuk kajian Ramadan. Saya buka buku pengajian, kemudian sampailah kepada tafsir Quran yang disampaikan oleh almarhum Bapak Son Haji, yaitu surat Al-Baqarah ayat 249 sampai 252. Di sana dinyatakan kalau tentara Talut itu akan menyerang tentaranya Jalut. Dan di sana Talut telah berkata, "Wahai umatku, kita nanti akan menyeberangi sebuah sungai dan kita akan diuji oleh air. Barang siapa yang minum terlalu banyak, maka dia bukan umatku. Tapi bagi yang tidak minum atau hanya meminum seciduk, maka dia adalah umatku." Dan pada saat itu kondisi yang sangat panas, banyak di antara mereka yang minum terlalu banyak, yang mengambil air terlalu banyak, dan hanya sedikit yang tidak meminumnya. Pada tentara Talut ini, setelah menemui tentara lawan, maka orang-orang yang meminum air terlalu banyak
dia ketakutan, tidak punya rasa percaya diri, dia merasa khawatir, dia takut, dia merasa tidak sanggup untuk menghadapi tentara lawan. Lalu tentara yang tidak minum air ini mempunyai rasa percaya diri yang luar biasa. Mereka yakin kalau mereka pasti menang karena Allah akan menolong mereka. Kenapa? Hal ini hanyalah yang sangat biasa, hanyalah hal kecil, hanyalah sebatas air. Tapi ini adalah ujian keimanan. Kenapa orang-orang yang tidak meminum itu tidak mempunyai rasa percaya diri? Karena sejak awal mereka hanya mempunyai iman yang sampai di ujung bibir saja. Melihat pengajian ini, melihat tulisan saya waktu itu, ketika membaca iman mereka hanya sampai di ujung bibir, saya berkata, ini aku sekali. Saya mempunyai iman hanya sampai di ujung bibir. Saya frustasi ketika saya menghadapi kesulitan. Berarti iman saya hanya sampai di ujung bibir. Ketika saya mau riya, saya berkata kepada diri saya sendiri, berarti iman saya cukup hanya sampai di bibir saja. Haruskah aku menjadi orang yang binasa karena mempunyai iman hanya sebatas di ujung bibir saja? Tidak, jangan lakukan itu. Kamu adalah orang Islam. Orang Islam adalah orang yang kuat, orang yang tangguh, orang yang hebat dan tidak berputus asa. Kalau ada orang Islam mengaku Islam tapi berputus asa, berarti dia belum Islam seutuhnya. Hidup adalah sebuah ujian. Hidup adalah sebuah ujian. Anak SD mau lulus, dia menghadapi ujian dulu. Mahasiswa yang mau lulus, dia skripsi, dia pontang-panting mencari dosen pembimbing, mencari dosen penguji. Itu semua demi apa? Supaya mereka bisa ikut ujian. Tetapi mengapa kita dalam menghadapi kesulitan selalu melarikan diri ketika mendapatkan kesulitan? Semoga kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh dalam Islam. Di sini saya berfungsi bukan sebagai seorang ustazah, tapi hanyalah berfungsi sebagai seorang jamaah yang menyampaikan hasil sebuah pengajian. Jadi kalau terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jogja hebat.